Cek cek. Ya, Do tampil no soal kuisnya do. Sing tak kirimin di grup. oke, wait. Belum tak unduh BTW. Sip. Main laptopku. Nah ini sistem apa belajar barengnya aku nggak mau terlalu banyak jelasin ya. Jadi kayak kalian yang tanya sendiri apa kesulitannya baru nanti tak jawab. Biar lebih efektif sih. Biar lebih efektif. Soalnya kalau aku jelasin itu banyak project itu. Jadi sebenarnya enak praktek. Jadi kalau misalnya kita praktek itu sok paham Langsung alurnya, tinggal itu tinggal improve tok kita praktek. Iya. Wes tadi. Ini kah, Mbak? Iya. Halo, cek. Dengar suara aku dah. Dengar ya, Iya, dengar ya. Mbak. Bahas satu-satu dulu ya. Kalau di apa manajemen proyek ini sebenarnya hubungan mata kuliahnya tuh sama mata kuliah manajemen proyek. Nah, jadi karena sebenarnya karakteristik apa aja. Teman-teman boleh catat ya, nanti ben enak buat bahan UTS juga. Proyek itu punya punya empat hal sebenarnya. Yang pertama itu pasti punya waktu. Kayak deadline dari kegiatan atau aktivitas itu. Terus proyek itu juga di MS Project itu punya research atau sumber daya. Waktu itu tadi namanya timeline kalau di MS Project. Terus punya tools juga atau alatnya. Itu yang digunakan untuk menjalankan project tersebut. Terus juga punya tim atau hampir sama kayak sumber daya atau research-nya. Cuma kalau tim ini lebih ke departemen atau fungsi dari masing-masing tim. Kayak gitu. Nomor satu udah pembahasan nomor satu udah jelas apa ada yang perlu ditanyain?
Tanya awal rek. Tanya aja rek, nggak apa rek. Biasanya close book soalnya lek iki. Teori. Nggak ada yang ditanya ta. Pembahasan nomor 1. Kayak tadi research, Research, timeline, tools, sama timeline, tools, sama udah tools sama tim. Ini aku bahas teori ya, belum prakteknya. Soalnya kalau di praktek masing-masing dari itu tuh punya banyak apa ya? Punya banyak jenisnya lagi, dibagi-bagi lagi. Jadi aku jelasin menurut teorinya aja. Menurut apa ya? Fungsinya. Kalau timeline tuh buat menandai awal dan akhirnya sebuah proyek. Sumber daya itu ya yang dijadikan untuk modalnya. Kalau tools itu yang digunakan untuk menjalankan. Kalau misalkan disuruh sebut contohnya, contoh tools dari manajemen proyek itu apa? Namanya Gantt chart. Gantt chart. Itu ada di Microsoft Project. Biasanya disuruh nyebutkan contohnya gitu tuh. Mungkin nanti Ben jelasnya dikasih lihat aja ya nanti ya. Nanti di terakhir-terakhir bakal ditunjukin. Terus ada tim juga. Sebenarnya kalau research itu nggak harus SDM ya Kak Edo ya. Ada yang namanya biaya atau cost. Cost itu juga masuk ke manajemen proyek. Nah, paling ribet itu kita buat ngitung cost-nya. Di nomor 1 ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Mbak. Oh gitu, lanjut nomor 2. Aku mau tahu jawaban kalian dulu. Apa yang kalian ketahui tentang Microsoft Project? Bukan manajemen proyek ya, itu Microsoft Project-nya. Jawaban dulu pertanyaanku. Terserah siapa. Ayo yang mau jawab. Setahu kalian wes, aplikasi atau software Microsoft Project itu apa? Dapat satu kunci aplikasi, apalagi dapat kunci lagi schedule. Sebenarnya bukan aplikasi sih, kayak software perangkat lunak itulah. Dapat 2 kata kunci.
Ini udah nggak ada yang jawab lagi. Yang nomor 2. Apa? Sepengetahuan kalian aja gak apa? Gak ada lagi ya? Aku tanya ya, Rek. Kalian pas kelas gitu dijelasin nggak sih teori-teorinya? Atau orangnya cuma ngasih tugas, ta orangnya suruh belajar dewe ngono? Enggak kok Mbak, Dua dia sama Bapak yang jelasin sambil meraktekin juga. praktekin kan? Sama Iya, aplikasinya enggak? apa? Sama aplikasinya enggak? Iya, sama aplikasinya mesti kok setiap pertemuan. Materinya sampai mana? Terakhir. Aduh, yang Kan lupa banyak aku. tuh, ada Iya, research, ada schedule, ada banyak pokoknya. kemarin itu kayak nentuin apa? Kayak kita milih waktu ngerjain proyek, misalkan mau milih durasi waktu yang berapa lama kayak gitu-gitu. Yang kemarin sih itu, kalau Oh, nggak salah, baru habis itu kuis. baru penggunaan time-nya periode. Belum sampai mikir cost dan lain-lain. Terus yang punya aplikasi Microsoft Project siapa ya? Ada yang punya nggak? Kalau ada presenin salah satu ya. Biar terakhir cara menentukan cara pengerjaan proyeknya untuk info tes waktu. Ada yang udah install dah? Ini aku ada sih file. Nek pengen. Jadi biar bisa buat belajar sendiri gitu loh. Ya, ben kae doa yang kok sing presenting pakai tugas UAS. Jadi pada intinya itu Microsoft Project itu software. Software yang digunakan untuk menganalisa. Terus digunakan untuk pengelolaan dari sebuah proyek. Nah, nanti di pengelolaan itu ada banyak isinya. Ada tugas-tugas, anggaran, sumber daya dari proyek itu sendiri, dan lain-lain. Jadwal terutama. Itu pengertian dasarnya dari MS Project secara umum ya. Nah, oke, sekarang lanjut ke nomor yang 3. Yondo, nyalain aja Do, mic-nya Do. Nah, lanjut ke soal UTS yang nomor 3. Kan penjelasan resource dan cost. Nah, menurut kalian itu kayak apa? Sebelum tak kasih tahu pendapatnya kalian apa pas jawab di kuis kemarin.
Halo Rek, gimana Rek? Ada yang mau ngasih tanggapan soal nomor 3? Atau kemarin mungkin di skip itu pertanyaannya, nggak dijawab. Yuhu. Ya wes gini aja. Ya, itu research itu sumber daya kan ya? Ya, iya benar. Yusrin ya? Iya. Nah, benar benar benar. Jadi resource itu hmm, yang ada di kolom type itu ya, type tipe. Resource itu dia nanti bukanya lewat view, terus nanti ke apa namanya? Ke resource sheet. Jadi nanti dia bukanya di resource sheet. Itu fungsinya buat dia tuh lihat apa resource apa aja yang dipakai buat kegiatan projectnya itu. Jadi Mm-mm. isinya resource sheet itu ada resource itu sumber dayanya itu kayak manusianya yang gerakin projectnya itu apa proyeknya itu. Nah terus yang kedua ada cost. Nah costnya itu buat apa namanya biaya-biayanya apa aja yang digunain selama kegiatan projectnya itu. Itu baik untuk penunjang penunjang SDM-nya atau penunjang buat alat-alat kegiatan selama projectnya itu. Oke. Mungkin kalau nggak tahu tanya aja ya, Rek, ya. Misal penjelasannya terlalu cepat tadi. Mm-mm. Oke, itu, makasih. Siap-siap. Gimana, Rek? Misalkan kasih contoh ya. Misalkan ada proyek pembangunan gedung. Nah, research-nya itu apa? Ya, research-nya itu kayak kuli, mandor, itu namanya research. Nah, terus cost-nya itu seluruh biaya yang digunakan untuk membangun gedung itu, termasuk gaji dari karyawan. Jadi gaji dari pekerja itu masuk ke cost. Dari gaji material itu masuk ke cost. Apakah udah paham, Rek? Nek bingung, bilang aja, Rek. Nek misal penjelasannya dari kita bingung. Oke, paham, Karin. Bukain itu aja, bukain Projectnya dah. projectnya. Oke. Udah kelihatan, Rek? Udah. Udah. Nah, yang Yang namanya tak masuk research tadi itu. tadi di sini. Aduh, bentar, nge-lag. Yang namanya research itu yang mana? Yo, yang pekerja-pekerjanya ada di kolom research. Nah, ini kan resource-nya ini. Ini resource-nya ini maksudnya resource buat SDM pada kegiatan yang ini. Ini kan milestone-nya. Milestone-nya kan ada perekrutan tim, seleksi tim, pembagian job desk. Nah, di dalam milestone-nya ini dibutuhkan resource name resource-nya. Resource-nya itu ada recruitment staff dan bla 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 gitu. Yang menunjang buat kegiatan dari milestone-nya ini. Nah, buat ngelihat resource-nya apa aja itu bisa buka di resource sheet. Nah, jadi gambarannya kayak gini. Oh ya, per step-stepnya itu kalau bisa diperhatikan atau dicatat boleh. Soalnya nanti kalau waktu kalian ujian disuruh nyebutin langkah-langkah, itu biasanya kalau misalnya mau mau searching nggak ada. Soalnya kalau misalnya ujian itu biasanya dikasih contoh kasus nih, pembangunan proyek apa. Nah, nanti kalian disuruh nyari langkah-langkahnya kayak gitu kan, Do. Jadi nggak ada di internet. Mungkin next ke pertanyaan keempat ya.
Aku nggak bisa lihat komentar ya. Lanjut. Dari sini paham ya perbedaannya research sama cost. Nek nggak paham bilang aja, Rek. Nanti Nomor 4, dijelaskan lagi. jelaskan apa perbedaan antara project start date sama project finish date dan berikan contohnya. Oke. Nah, project start date itu bisa dilihat di layarnya Mas Edo itu startnya itu misalkan tanggal 1 bulan 5 tanggal 1 2019. Nah, berakhirnya kapan? Itu tanggal 5 bulan 3 2019. Itu merupakan timeline untuk pembentukan tim. Nah, pembagiannya dalam pembentukan tim kan ada banyak, ada perekrutan tim, seleksi tim, pembagian job desk. Nanti di start sama finish date itu dibagi lagi berapa hari sesuai dengan schedule yang udah dibuat. Bisa dilihat kan di durasinya kan 3 hari, perekrutan tim 1 hari, seleksi 1 hari, pembagian job desk 1 hari. Di situ ada tanggal-tanggalnya masing-masing. Jadi mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa. Itu merupakan perkiraan kalau misalnya di MS Project. Makanya fungsinya adalah untuk mengatur jadwal. Fungsi utamanya juga. Kayak gitu bedanya start date sama finish date. Tapi kalau misalkan ditanya berapa biasanya tuh di akhir bakal ditanya kayak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Berarti kalian menghitungnya dari start date atas durasinya sampai dengan bawah sendiri ketika semuanya sudah selesai. Bingung, Rek? Atau udah paham penjelasannya Mbak Aya? Nah, jadi apa namanya kalau buat masukin ini udah paham semua ya? Cara masukin kayak apa? Data tanggal mulainya sama akhir ininya, apa namanya? Akhir kegiatannya. Caranya piye tuh? Project terusan project information bukan? Oh, mau nambahin ini tanggal Ya. ini Iya, sama nentuin. Kalau cara cepetnya dia langsung buka di ininya aja nggak apa-apa. Salah. Jadi kayak buat baru lagi. Eh, buat tas. Terus sini. Ini durasinya mau berapa hari? Semisal 2 hari startnya. Nah, jadi langsung ke sini. Startnya mau tanggal 1 bulan 5. Segini. Jadi langsung otomatis. Cara cepatnya gitu sih, praktis sih. Oke. Terus itu juga jawab soal nomor 5 kayak ada berapa macam tipe kalender dalam MS Project. Itu ada 2 sebenarnya. Ada kalender yang kayak diklik sama Mas Edo tadi atau dimasukkan ke task name-nya. Coba di startnya itu diklik dong. Enggak yang startnya sesuai task name-nya. Sesuai task name. Coba di Wednesday 5/1/19 tuh itu bisa diganti langsung. Oh, itu diganti ada dua. diklik. Jadi ada beberapa tipe caranya masukin data sih. Yang mungkin yang diajarin Pak, siapa yang ngajar sekarang? Pak Didit. Pak Didit. Mungkin dia pakai cara yang manualnya apa kayak gimana gitu kan. Nah, kalau dulu pas angkatannya kita kan diajarin sama Pak Erwin. Kebetulan Pak Erwin itu dia jelasinnya pakai cara yang lebih simple gitu loh.
Jadi langsung pas dijelasinnya itu dia langsung masukin datanya itu langsung di sini itu gitu. Udah ya, soal nomor 4 sama 5 kan kejawab. Ada lagi yang perlu diperhatikan. Nah, fungsinya task mode itu apa? Fungsinya task mode itu buat nentuin. Itu kan ada dua. Tadi ada pin warna biru sama ada warna biru tua ya, Do ya. Itu ada manual sama otomatis. Kalau manual kalian nulis tanggalnya di start misalkan tanggal 5, ya kalian harus nulis lagi di finishnya sesuai dengan selesainya berapa hari. Tapi kalau misalkan kalian pakai mode otomatis, ketika kalian nulis di startnya itu tanggal 5, dia akan otomatis finishnya terdeteksi tanggal berapa. Nah, terus gini ya, terus juga kalau semisal kan tadi pakai auto atau manual. Tapi kalau semisal kalian pakai auto, tapi pas masukin tanggalnya misal 5 hari, pembentukan tim 5 hari. Terus di sini kalian mau di sini 3 hari. Nah, ternyata waktu penyelesaiannya pembentukan tim ini lebih cepat daripada tanggal otomatis yang tadi itu. Jadi nanti bisa berubah jadi manual tiba-tiba itu, tas itunya. Jadi dia kan awalnya sih tadi biru, auto schedule. Nanti pas semisal nggak sesuai dengan waktu ininya, nanti bisa berubah jadi manual lagi, diubah lagi gitu. Bingung atau udah jelas? Agak susah ya. Soalnya dulu kesusahan di sini juga. Loh Kak, yang diubah itu finishnya secara manual bisa ya? Finishnya secara manual. Bisa pakai manual dulu itu. Penyelesaiannya. Ini punya aku pakai manual. Soalnya nggak sesuai sama itunya pas itu. Jadwalnya. Jadi kalau manual berubah jadi manual itu dia kan awalnya pakai auto schedule. Terus pas di auto schedule kalian ngaturnya 3 hari, tapi pas selesainya 2 hari, kan berubah sih waktunya. Nah jadinya kan mau nggak mau kalian merubah lagi itunya schedule-nya tadi. Jadi berubah jadi manual lagi, nggak auto. Gitu Tapi makanya. kayaknya kalau dalam teori itu nggak dipakai ya dia. Soalnya itu kalau praktek baru dipakai yang auto manual. Lanjut ke soal iku ya, soal 5. Soal berapa? Soal 6 ya, kita bisa menentukan milestone pada setiap tahapan proyek di MS Project. Ada beberapa cara untuk menambahkan milestone dan tunjukkan masing-masing caranya. Ya. Praktekan Kak Edo menambahkan milestone. Nah, nek tahapannya diingat ya. Nek setahu aku ada 2. Nek pakai yang cara manualnya itu bisa pakai ini milestone. Jadi nanti kalian klik ini, bentar taruh di bawah. Kosongan. Sini. Cari tas kosong, Nah, klik terus milestone. Nah, ini kan udah baru nih new. Nanti kalian tulis kegiatannya apa ini. Step-stepnya lo Rek, diingat. Gak ada saya. Internet itu. Persiapan bimbel. Oke. Nah, waktu yang dibutuhkan berapa hari buat persiapannya. Nah, ini bisa ditentukan semisal 2 hari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Berarti kalau persiapannya misal tanggal 29 Mei. Kelebihan. Enggak sih? Aku beres-beres bentar ya. Yoi. Mei tanggal 30. Nah, ini kan otomatis ke ini. Langsung finishnya otomatis ke ini gitu. Ini buat cara cara manualnya. Kalau cara lebih cepatnya langsung di sini. Kalian klik aja langsung. Nah,
Jadi langsung milestone. Persiapan bimbel juga gitu. Persiapan bimbel. Nah, ini caranya sama aja sih kayak tadi. Nih, 30. Nah, gini. Bentar ya, aku belum bisa lihat komen. Dari sini udah paham aku belum? Ada yang tanyakan nggak? Sementara belum dong. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Aman ya? Nek menurutku aman. Nggak tahu anak-anak yang lain. Gimana, Rek? Ini tadi soal berapa? 5 ya? 6. 6. Ya. Sekarang berarti soal 7. Yang 6 tadi paham kan? Biar nggak bolak-balik lagi gitu. Nggak gini. Oke, masuk ke 7. 7. Jelaskan apa maksud dari FS, SS, SF, FF, dan MS Project. Wah, ini eh, baru denger juga aku ini singkatan-singkatannya. Ini kalian dapat materinya kan? Sesuai materinya Pak Didit itu ya apa? Penjelasannya apa itu? FSSS. Soalnya baru dengar juga aku. Materi PPT dah. Iya, ini materi di kuisnya itu. Singkatannya apa? FSSS itu aku baru dengar juga. Soalnya dulu sama Pak FS Erwin nggak gitu. finish to start mungkin ya. Finish to start, SF start to finish, FF finish to finish, sama SS ya, start to start. Iya. Oh, Nah, itu nih tok sing tahu aku. Fungsinya nggak tahu. ini baru dengar juga aku soalnya. Dulu Pak Erwin nggak jelasin ini. Sebentar. Mungkin yang dimaksud ininya sih mungkin. Kemungkinan kan sesuai sama itunya. FS finish to start atau mungkin ada menu yang lainnya soalnya jujur itu belum diajarin sama Pak Erwin dulu itu di angkatanku. Jadi Pak Erwin tuh bahasnya langsung ke pembahasannya buat ini projectnya ini. Mungkin ini lebih ke materi ya. Udah lanjut aja ke nomor apa? Nomor 8. Nah, tanggal awal proyek hanya ditentukan sekali. Benarkah pernyataan tersebut? Mengapa? Jawabannya kalian gimana, Rek? Kan tadi udah ada tak jelasin sedikit. Menurut kalian gimana? Kalau soal apa dari soal nomor 8 ini? Ayo. Ayo, guys. Nah, maksudnya gimana itu? Bisa 2 kali.
Oke, Karin nggak paham nomor 8. Yang lainnya gimana? Bingung jelasinnya. Mungkin ada yang udah paham bisa ngasih tahu. Tadi udah tak sebutin soalnya waktu penjelasan step-step tadi. Kayak gini aja deh. Wait. Tak jelasin aja. Nah, soal nomor 8 ini kan tanggal awal proyek hanya ditentukan sekali. Apakah itu benar? Kalau menurut pendapatku sendiri ya, mungkin ini ada pendapat lain atau enggak. Kalau menurutku sendiri bisa diubah sesuai sama tadi fungsinya tadi loh. Kan awal membuat kan tadi waktu yang ditentukannya kan tadi 2 hari, terus mulainya tanggal 5 atau sampai tanggal tanggal 5 di bulan 2. Ini bisa berubah menurutku sesuai sama yang aku omongin tadi. Semisal pembentukan tim ini dia waktunya cuma 3 hari, tapi dia lebih cepat bisa selesai 2 hari. Nah, jadi pas waktu pekerjaan persiapan ke tugas yang selanjutnya, pekerjaan persiapan ini bisa dirubah harinya. Yang awalnya rencananya 4 hari, ini bisa kalian mau jadi 5 hari atau tetap 4 hari, tapi tetap sesuai dengan jangka waktu yang pembentukan tim. Kalau semisal kalian mau ngambil dari waktunya yang pembentukan tim ini juga nggak apa-apa. Kan rencananya kan MS Project ini kan juga berfungsi buat planningnya project planningnya project kegiatan yang kita dapat gitu atau yang kita kerjakan. Nah, ini kalian bisa ambil dari waktunya ini atau tetap ngikutin planningnya. Jadi yang awalnya ini awalnya rencananya 3 hari tapi sebenarnya 2 hari, ya udah nggak apa, kalian bisa ambil lebih cepat atau sesuai dengan jatuh tempo yang kalian tentukan itu sih. Jadi bisa berubah nih menurutku. Mungkin penjelasanku ada yang belum paham atau udah jelas. Oke. Jadi menentukan tanggal project itu bisa lebih dari satu dong. Bisa lebih dari satu. Oh, oke. Aku jawab mapping siji wingi. Jadi gak bisa lebih dari 2. Bisa, soalnya kan yang kayak aku jelasin tadi loh, kan dia selesainya bisa lebih cepat atau lebih lambat gitu kan. Kalau misalnya lebih cepat kan jadi bisa ngerubah tanggal yang di bawahnya itu. Jadi bisa dirubah gitu loh. Jadi bisa lebih dari sekali. Oke. Kamu udah punya aplikasinya dah, Rin? Wes. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja nomor 9. Ini jelaskan perbedaan antara sumaritas sama project sumaritas. Oke. Ini langsung aja sih.
Ini jawabannya kalian kayak gimana kemarin? Buat yang soal nomor 9. Wait, aku gak bisa lihat komen. Dulu, gak dijawab. Jadi gak dijawab kabeh rek. Lumayan soal 15 soal ya. Ini belum dijelasin dah emangnya. Sing tas project sama tas sumari tadi itu. Belum dijelasin atau bapaknya langsung ngeluarin soal kayak gitu? Lupa. Sudah. Nggak salah kita dikasih tutor YouTube deh, Kak. Apa? Kita dikasih tutor YouTube. Tutorial gitu. Di Lihat video tah atau langsung bapaknya? di bapaknya juga pernah, tapi aku nggak tahu materi ini kan. Aku ya lupa. Tapi kalau di YouTube rasanya sih materi ini. Soalnya pas dikasih kuis itu kan barengan dikasih tutor itu. Walah. Oke. Terus masuk aja ke sini. Nah, yang dari yang aku tangkap tadi di soalnya itu ada di tools yang ini. Ini tas, ini summary. Oke. Nah, tas ini jadi tugasnya. Jadi tugas intinya itu tas. Terus milestone ini digunakan buat isi dari pekerjaannya itu. Jadi tas ini nama tugas intinya, semisal pembentukan tim. Nah, di pembentukan tim ini ada 3 step yang harus diselesaikan, yaitu pengurutan tim, seleksi tim, pembagian job desk. Itu masuk ke milestone. Nah, summary ini jadi yang mengatur ini, apa namanya, tiga kegiatan ini. Jadi di tasnya kan pembentukan tim. Terus di pembentukan tim ini ada 3 milestone, yaitu pengrekrutan tim, seleksi tim, sama pembagian job desk. Nah, sumber ini jadi kayak yang mengordinir dari 3 kegiatan ini, milestone ini. Gitu. Nek dari yang aku tangkap. Mungkin bisa dipahami atau ada pendapat lain. Soalnya dulu tuh Pak Erwin jujur itu langsung ngasih pure langsung praktek gitu. Teorinya dikit. Jadi mungkin kalau tahun ini mungkin kalian menang di teori. Nah, aku tangkapnya gitu. Bentar, Bro, suaramu berebut. Berebut, Bro, nggak denger, Bro. Glo, suaramu kayak mengentot, Glo. Mending ngetik wae. Suaramu kayak mengentot. Ngetik wae. Nggak denger aku, Bro. Suaranya berebut gitu. Halo, ngetik wae kemarin, Glo. Halo. Udah selesai. Bro. Hahaha.
Mungkin bisa di ini tuh apa nih? Pertanyaanmu kamu kasih ke temenmu terus mereka yang ngomong gitu. Nah, enggak kamu rejoin aja lagi. Biasanya gitu sih. Nek mikir berebut gitu. Ya mungkin ada yang ditanyakan. Mas Do, aplikasinya do di mana? Tak kasih tahu tadi ini. Jadi kasih tahu lah. Gak baik ini Rek. Ini soalnya nge-crack banyak orang. Ya Allah. Kamu enggak sendiri tuh. Lebih baiknya itu downloadnya di ini sih, di perpus. Corona. Ya kan Kau lah bisa gitu. online, pakai Microsoft Azure. Terus Aduh. diajarin. Kemarin udah tak kirimin kok ke siapa ya? Ke Cia nih nggak salah. Ayo Bisa tadi Cia. ya? Cia bisa nginstal nggak? Nggak Hah? download, banyak isinya, bingung. Yo Duh. pasti lagi. Ya udah kasih aja ke apa ke anak-anak nanti tak kasih tahu cara nginstalnya. Nah, enggak ini apa Yusrin suruh ngasih tahu cara nginstalnya. Wait. Sumar itu kayak kayaknya dari tas gitu tak Kak? Iya. Jadi yang Sumeri tadi yang tak jelasin tadi itu kayak yang mengelola dari Milestone. Milestone itu kan yang kayak anakannya kegiatan di tadi yang pembentukan tim yang ini. Bentar, biar lebih paham. Nah, yang aku tangkap ya. Jadi tas ini kan yang ini pembentukan tim ini. Nah, ini tas. Terus milestone-nya ini dari pembentukan tim. Jadi ada 3. Nah, ini terus sumber itu kalau aku tangkapnya itu kayak pengelola dari 3 kegiatan ini yang ada di pembentukan tim. Jadi itu sumber itu kayak kegiatannya yang di dalam ini, yang mengelola kegiatan yang di sini nih, pembentukan tim. Gimana Glo? Masih bingung atau udah jelas? Oke. Yang lain gimana? Kalau bingung tanya aja, Rek. Terus itu kan beda ya do apa summary text project summary text. Sing tadi lah, kita buka. Atau memang jadi satu gitu dah? Nah, nek dulu tuh ya tak kasih tahu apa namanya? Dulu Pak Erwin ngajarinnya kayak apa. Ini tak kasih, ini kan semisal tak ganti nih kegiatan nih. Nama kegiatannya ganti persiapan paling awal. Persiapan bimbel. Oh, enggak sih. Close. Ini aja. Ini masuk ke milestone kegiatan persiapan bimbel. Semisal persiapan paling awal. Oke. Ya. Terus tak rubah jadi tas. Jadi apa? Tugas intinya gitu. Nek dulu itu Pak Erwin langsung diginikan. Ini nggak bisa. Waduh. Loh. Wah, ini. Wait, guys. Oh, gini. Nah, gitu. Jadi, dia langsung berubah bentuk kayak gini loh. Nah, jadi ini persiapan bimbel ini jadi tasnya. Terus persiapan paling awal ini jadi milestone-nya tas ini.
Jadi di summary-nya tuh ya itu yang pengelola dari milestone-nya yang task yang ini nih. Gitu sih. Nek dulu Pak Erwin dia langsung masukinnya gitu. Jelas ini. Jadi buat tasnya apa ini bisa pekerjaan akhir dan pengecekan bangunan dibuat, terus milestone-nya apa di tasnya itu ada penambahan barang pemeriksaan dan pengecekan. Nah ini kan milestone-nya. Jadi summary-nya ya ini juga. Jadi sumber itu ini aku tangkap yang pengelola ininya ini, pengelola kegiatan milestone yang ada di tasnya pekerjaan akhir dan pengecekan bangunan. Gitu sih. Oke, Dok. Mana Rek yang lainnya? Ada yang ditanyain? Bingung tak, Chef? Tanyain, nek bingung. Tanya, bingungnya yang mana? Ayo. Wait, iklan. Gimana yang tanyain? Oh, udah paham semua? Gula iku lho Kak, takok Kak. Hmm. Sumeritas. Jadi, kelihatan project sumeritas itu yang simbolnya biru tua atau apa? Oh, bukan. Nah, sumaritas itu bukan yang simbol. Oh, yang ini. Maksudnya yang ini tak dulu. Yang di sininya apa yang di sininya? Yang mana tadi? Yang di grand chatnya atau di mana? Oh, tulisan tas. Iya, ini simbolnya ini, yang ini. Kalau yang kamu maksud yang ini apa tipe schedule-nya tadi? Bukan apa nih? Bukan sumeritas atau milestone atau tasnya itu. Kalau yang ini yang manual schedule atau auto schedule. Yang biru ini yang auto. Yang gini ini yang manual. Aman?
Sik. Project sumaritas itu yang ini nih. Nah, ini. Insert sumaritas ini. Jadi menunya ada di sini sih. Terus kalau diklik ya gini tuh. Bentuknya gini lagi. Jadi di apa namanya? Di atasnya tas ini sumaritas baru milestone gitu. Jadi sumaritas itu kayak pengelola dari milestone-nya tasnya ini. Persiapan bimbel ini. Itu sih yang aku tangkap. Mana, Glo? Oke. Yang lainnya, Rek, gimana? Lanjut. Oke. Lanjut soal nomor berapa ini? Soal nomor 10. Jelaskan perbedaan tipe work, material, dan cost. Nah, ini. Kemarin ada yang jawab ini enggak? Nomor 10 kemarin ada yang jawab enggak? Ada yang menjawab nomor 10? Halo, Rek. Gimana? Atau di skip ini nomor 10 kemarin? Ya wes gini guys. Ini penjelasannya di sini. Dicatat, Rek, nanti biar nggak lupa. Nah, ini perbedaan dari tipe resource, work, material, dan cost. Nah, perbedaannya itu ada di menu waduh. Ada di menu. Nah, ini dia. Nah, udah ngerti belum buka ininya tadi? Aman kan? Oke, siap. Nah, jadi itu yang dimaksud dari apa? Work, material, terus cost. Work-nya itu yang ini. Jadi semisal resource name-nya ini ada apa? Project manager. Jadi yang apa nih? Manajernya dari sebuah project itu. Kan bentuknya kan orang sih. Dia kan melakukan pekerjaannya itu ya bentuk pekerjaan. Jadi tipenya itu work. Semisal kalau misalnya dia itu nama barang di resource name-nya kayak nah ini nih. Ini kan barang sih. Barang. Nah, tipenya itu material. Jadi material itu ini. Gitu loh. Tipe materialnya itu ini. Kalau yang work tipe work tadi itu per orangnya yang ngerjain di projectnya itu. Kalau material itu yang barang yang digunakan buat ngerjain projectnya. Terus costnya itu ini. Cost ini. Jadi buat bayar gaji apa namanya? Gaji karyawan atau cost buat beli barang yang dibutuhkan buat kegiatan projectnya itu. Begitu sih. Yang dimaksud yang di nomor 10. Oke, dari sini apa udah paham atau masih bingung? Paham. Kosnya sing mana tuh? Apa? Kosnya sing mana? Kos. Cost ya? Sing mana? Oke. Wait. Nah, cost itu yang ini. Yang di sini ini cost ya. Nah, Yang 100.000 itu.
Ini yang 100.000 Baterai. ini yang digunain buat apa nih? Eh yang ini apa? Pekerja yang orangnya ini loh, Mm-mm. SDM-nya. Kan tadi ada 3 tipe, work, terus material sama cost. Nah, Terus, work-nya itu yang ini, yang SDM ini di work. ya. Nah, dari penjelasannya ini ya, yang aku tangkap itu semisal ini pekerjaannya plumbing kontraktor ini. Nah, dia tuh sehari itu pendapatannya dapat segini. Jadi di apa pas kegiatan proyeknya ini, plumbing kontraktor ini digaji per harinya itu 100.000 gitu. Dari keterangannya ini loh, standar standar Standar. ratingnya ini. Oke. Nah, terus kan ada tambah lagi nih overhead ini. Nah, ini kan elektrik kontraktor. Nah, Mm-mm. elektrik kontraktor ini dia seharinya kan digajinya 100.000. Nah, semisal dia ngelakuin kerja lembur, dia dapat apa? Tambahan upah 50.000 per harinya gitu. Cost-nya itu Oke, jadi oke. penunjangnya dari SDM-nya sama penunjangnya dari materialnya ini gitu. Nah, terus yang ini lagi. Ini kan material. Ada semen. Semennya itu harga standarnya 60.000 semisal ya, semisal ini. Kan nggak tahu harga semen sekarang berapa. Apa 60.000 satu saknya. Terus yang digunakan buat project ini ternyata menggunakan 167.400.000. Tinggal kalikan aja dapat berapa itu semennya. Jadi yang cost per use-nya ini penggunaannya semennya itu ada berapa? Jadi totalnya itu langsung ini gitu. Apa udah paham? Bisa Oke, oke. dimengerti? Paham. Ya paham ya. Yang Ya. lainnya gimana? 167 itu tadi dari mana? Kenapa? 167. 167. Yang ini tadi tak? Heeh. Ini totalnya penggunaannya semennya ini. Semisal kamu semennya ini butuhin banyak banget nih buat projectnya. Kan satuannya 60.000. Terus kamu kalikan aja. Semisal kamu butuhnya 1000 semen, sak semen ya. Kalikan aja, kalikan 60 dapatnya segini. Ini jadi total penggunaannya itu segini. Ini total 50 kilo itu. ya dari 60 kilo. Ini kan 60 kilo per satu saknya itu. Kamu kalikan kamu butuhnya berapa semen yang digunakan buat projectnya ini gitu. Jadi totalnya ini langsung totalnya gitu. Kan keterangannya cost per use juga gitu. Gitu nyari ya apa? Nyari yang mana? Yang ini atau yang ini? Itu kan 50 kilo dari soal dah. Oh, ini Dengan enggak. 50 kilo itu. Ini ya yang kamu ini apa? Yang Keterangannya. kepake. Nah, keterangannya. Semisal ini kan semen. Semen satuannya apa beratnya? Ya pasti kilo. Jadi 50 kilo. Semisal satu semennya itu beratnya 50 kilo. Jadi satuannya kilo. Nek pasir kan satuannya ini meter meter kubik gitu. Jadi kan semisal di sini kan tipenya work. Kalau work terus di sini nggak usah dijelasin lagi. Kalau semisal dia tipenya material, baru dijelasin keterangan satuannya ini apa gitu. Satuannya apa? Tapi Satuan kalau 50 kilo kali 60.000 kan nggak satu. Oh ini dikali ya rumusnya berarti ya? ini nih 50 kilo itu satu saknya itu. Nah, satu saknya itu harganya 60.000 gitu loh maksudnya. Semisal ini perumpamaannya. Berarti nggak pakai rumus. Nggak langsung aja, nggak pakai rumus. Oh. Paham Jia? Ha. Oke, yang lainnya gimana Rek? Mungkin bingung atau masih belum jelas? Halo ya? Wah, sampai mana jauh sekali kau ketinggalan. Sampai nomor 10 ya.
32 bit. Soalnya laptopku supportnya 32 bit. 64 bit, waduh, auto kentang. 64, waduh. Kamu cari sendiri ya, Rom ya. Aku ini untung-untungan juga soalnya dapetnya. Pokoknya kena tuh. Rom dikei ngelunjak niku. Iya tuh linku itu ya coba aja sih buka download ya. Bisa nggak di situ? Tapi ya resikonya kalau download nge-crack itu ada trialnya biasanya. Misal cuma bisa dipakai sebulan atau apa. Nek punya aku ini untung-untungan bisa dipakai terus. Itu fungsi Kraken cendol. Apa lek gak ono Kraken yo trial tau. Nah iya, ada temanku kemarin pakai itu. Dapetnya yang ada trialnya itu. Oh ya, lek misalnya mau install crack-crackan antivirus sama Windows Updater Defender itu non aktif kan. Nanti crack-crackannya kehapus antivirus. Gimana Rek? Ada yang ditanyakan yang penjelasanku tadi. Ya semua ya ini ya. Ini yang record siapa? Tadi Link Vivi V. yang record. Vivi, oke. Lanjut mungkin nomor 11. Jelaskan bagaimana cara menentukan tanggal proyek awal dan tanggal proyek berakhir. Udah ya tadi ya dijelasin kan? Yang nomor 11 tadi. Cara membuat tanggal awal proyeknya, terus berakhirnya. Kalau berakhirnya kan pasti otomatis tadi selesainya. Udah ya Rek ya tadi ya. Atau ada yang bingung? Ulangi lagi Kak Edo. Duh. Siap. Wait. Nah, ini cara membuat apa namanya? Menentukan tanggal proyek awal dan tanggal proyek akhir ya tadi itu caranya pembuatannya. Langsung aja kamu pilih ini. Ini kan misal 2 hari. Kita tambahin dari 3 hari. Pasti berubah di tanggal akhirnya. Terus kalian mau mulainya di bulan tanggal berapa, semisal dimajuin di tanggal 2. Nah, jadi ini juga otomatis langsung berubah gitu. Jadi simpelnya gitu sih. Cara ngubah tanggal tanggal proyek awal dan tanggal proyek berakhir. Gitu. Ada tambahan lagi tuh. Silakan ya. Kalau misalkan nanti ditanya berapa lama proyeknya, maksudnya tuh keseluruhan harinya, berapa lama itu bisa kalian lihat di atas. Yang ada hijau-hijau, garis hijau. Gimana ya? Atasnya new task, yang timeline. Startnya tanggal berapa, nanti kan ada finishnya itu. Nah, itu nanti ada keterangan berapa harinya. Ngerti kan ya? Maksudnya sing mana? Sing atas dulu. Timeline. Gimana? Timeline. Tahu aku. Sendiri. Nah, itu bawahnya dikit. Nah, itu kan ada startnya. Enggak, bawahnya. Nah, itu kan ada startnya, hijau-hijau. Nah, startnya itu tanggal berapa, nanti geser kanan terus sampai ada finish, itu finishnya tanggal berapa. Itu penentuan seluruh waktu pengerjaan proyek. Nih. Nah, itu ada kan? Itu durasi waktu pengerjaan proyeknya. Segitu. Mungkin ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain. Tadi udah tak jelasin kok.
Lanjut atau gimana? Lanjut aja, Kak. Lanjut. Oke, lanjut. Nomor 12. Jelaskan langkah demi langkah bagaimana menambahkan resource pada Microsoft Project 2016. Ada yang jawab nggak itu soalnya? Nomor 12. Dari awal dong. Hah? Ayo teman-teman jawab sih, ayo ben enak. Kemarin pas kuis kalian skip gitu atau jawab? Nyontek. Deh, nyontekan gini. Waduh, tambah gak masuk. Kuis ribetnya minta ampun. Tak Microsoft skip. itu Tapi ribetnya sih minta ampun. ribetan Putias ya. Iya sih. Kuis sih. Soalnya rada akrab ya wong Mas yo aku. Ono rumusnya soalnya. Maya. Enak PPB. Enak kabeh sih. PPB 2 sih paling enak. Ayo, Nah, ya ayo wes, kan langsung aja tak buka ya. ribet iki Mas soalnya kakek teori pada praktek. Iya, harusnya ini praktek Rek, bukan teori Rek. Enak praktek soalnya. Kalau praktek itu kalian paham dan itu kalian jelasinnya itu bisa kayak improve gitu loh. Misalnya teori tok gak praktek. Suruh jelas no langkah-langkah, wadidaw. Langkah-langkahnya wake, Bu. Tolong. Nah, langsung lanjut ya. Nomor 12 ini cara buatnya kayak apa? Nah, cara buatnya di sini. Loh, kok nggak keluar? Woi, ngeheng dah. Kok gini tampilannya? Oh, salah. Salah, guys. Ini maksud aku. Nah, cara buat resource-nya tuh di sini. BTW ini kok gini tampilannya? Oke. Sip. Nah, ini cara membuatnya tuh di sini. Cara membuat resource-nya tuh. Misal nambah lagi nih. Tunggu nambah lagi dong. Oke. Semisal resource-nya ini what the hell? Nah, bukan. Hahaha. Gak mau kompromi ini laptop nih. Wait. Kok angel? Ya, gini aja secara manual aja. Semisal resource name-nya ini Seva. Oke. Langsung gini. Nah, Seva kan bentuknya kan SDM di sebuah project. Ini cara buatnya gini. Udah, simple aja. Kalau semisal alatnya tipe material, semisal tipenya material. Misalnya, Pelan-pelan. Nah, ini tinggal diganti tipenya jadi material. Nah, Ganti tipe. terus ini berat laptopnya biasanya berapa? Ini kayaknya beratnya isi satu material. Aku aja nyebut dong. Ya. Monggo ya. Pilih tipe yang sesuai. Isi satuan material. Buat standar rate.
STD itu standard rate ya. Hmm. APT rate-nya dibuat per hari. Langsung dihitung kalau misalnya standard rate-nya berapa, nanti cost per use itu penggunaannya berapa. Kelebihan. Yes. Nah, itu cara buatnya kayak gitu. Langkah-langkahnya Kecepatan dah langkah-langkahnya tadi. Mana rek? Bingung nggak? Kecepatan dah. Ya, saya bingung pokoknya. Oke. Kita ulangin lagi. Nah, tadi kan cara buat T langsung aja sih. Di enter. Tadi kan ku enter sih tadi. Dari kabel listriknya ku enter, set kosongan kan. Misal sini kosongan. Kamu klik 2 kali langsung cara. Nah, ini baru bisa. Oh, alah. Semisal ini isinya Fajar. Ini. Yes. Loh, gak kena. Nah, ya kan tipenya kan ini tipe resource SDM. Jadi dia tipenya work, terus ini materialnya kosong, terus inisial namanya Fajar F. Nah, ini maksimal itunya. Terus standar rate-nya. Oh, ini lupa gajinya berapa. Dia tuh digaji berapa di projectnya itu gitu. Kok gini. Nah, semisal Piro Jar, gajinya Jar. Gajinya berapa Fajar? Semisal 10.000. 10.000 ya wes. Semisal gajinya Fajar 10.000 per hari. Terus Fajar ini ternyata orangnya rajin pemasarannya. Jadi tak kasih tambahan wes 5.000. Nah, tuh. Mungkin ini bisa ditambahin lagi sih. Tapi kalau buat apa namanya? Buat yang tipe SDM, apa resource yang SDM ini kebanyakan nggak diisi. Kalau yang dari penjelasannya Pak Erwin dulu. Nah, jadi kosongan gitu. Jadi yang di sini yang standard rate sama overrate. Yang apa namanya? Buat yang SDM. Resource yang SDM. Kalau yang ini yang material dia ditulis standard rate-nya, overrate-nya kosong, terus langsung cost per use-nya berapa. Gitu. Itu cara buat resource-nya tadi. Tipe work sama tipe material. Gitu. Gimana? Masih bingung atau ada yang tanyakan? Paham. Yang lainnya gimana, Re? Paham. Paham. Nek nggak paham tanyai. Mungkin Ayah mau ada ngasih tambahan ya? Atau lanjut? Oke, lanjut aja. Nomor 13, jelaskan perbedaan baseline dan milestone. Nah, yang baseline ini pure baru aku denger ini. Kalau milestone yang tadi Buas tahu tadi. Yang milestone. Kalau yang baseline, jujur belum tahu aku. Itu yang mana. Mungkin ada yang tahu dari kalian. Udah dikasih tahu sama Pak Didit. Yang mana itu baseline. Nah, dulu tuh penjelasannya langsung ke intinya soalnya Pak Erwin. Ada nggak? Wes ta? Oke, ya wes. Bagaimana cara mengubah sebuah tugas menjadi milestone?
Kok yang baseline tadi tak ini ya apanya? Tak lewati soalnya aku juga belum tahu itu baseline tuh yang kayak gimana. Soalnya dulu nggak terlalu diajarin yang kayak baseline terus apa gitu. Jadi langsung ngambil ke yang intinya sih buat kegiatan projectnya. Terus yang lanjut ke nomor 14, bagaimana cara mengubah sebuah tugas menjadi milestone tanpa mengubah durasi. Nah ini pakai yang tadi, caraku tadi. Yang mana tadi? Nah, cara mengubah tugas menjadi milestone. Semisal ini aku jadikan milestone. Oh, bukan. Wait. Nah, cara itunya kayak gitu sih. Yang awalnya ini kan misal ini dijadikan sebagai gitu. Itu tanpa merubah hari, tanpa merubah apa. Kayak gitu. Ini kan jadi task nih. Pemeriksaan dan pengecekan kan jadi task. Yang awalnya milestone. Yang ngubahnya tuh di sini. Namanya nih outdent task. Ini indent. Coba tangan lagi. Nah, dia jadi gini. Mungkin ada tambahan ayat dari penjelasannya. Soalnya yang ku tahu dari apa namanya mengubah milestone tanpa mengubah durasinya itu caranya gitu. Berarti ini cuma ngeklik indent itu iku Kak. Indent sama outdent itu buat ngerubah apa milestone-nya jadi tugas. Kalau dari dari tugas ke jadi milestone kayaknya nggak bisa. Tadi aku nyoba nggak bisa soalnya. Gitu sih. Ini yang rubahnya di sini. Klik yang kanan apa yang kiri, Kak? Kiri. Ini kan? Nah, ini kalau ke kiri. Ke kanan dia lebih mencorot. Nah, gitu. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Atau masih nggak paham tadi? Kalau ngubah pakai hari gimana caranya? Oh, kalau ngubah pakai hari ya tinggal ini sih ditambahi itunya. Day-nya sama aja. Jadi langsung semisal tadi kan ini kan milestone. Nah dia pas kamu mau ngubah jadi apa tadi? Jadi task atau milestone lagi. Terus dengan mengubah harinya tinggal diubah secara manual gitu aja sih. Oke. Ada yang tanyakan, Rek? Mungkin misalnya tadi belum jelas. Oke, siap. Billy dah ini. Iya, Billy. Loh, partnerku Rek malah metu. (14) paham ya? Enggak ada yang tanyakan? Masih belum ada. Oke, yang terakhir nomor 15. Jelaskan 3 cara untuk melakukan link task. Wah, ini. Aku kayaknya belum pernah dapat deh itu dulu. Apa kamu ngerti ya? Yang Link nomor task 15 itu secara otomatis. Jadi kayak gini. prosesnya paham nggak?
misalkan nih ya, itu ada hubungannya sama predecessors. Predecessor sudah dijelaskan belum? Oh, iya iya iya, predecessor. Untuk Coba yang diingat. Nah, scroll atas. aku ingat, aku ingat. Nah, predecessors. Oke, gini. Cari contoh sing nah kayak gitu-gitu aja tuh. Nah, ini predecessorsnya. Terus, wait. Predecessors itu apa? Hmm. Ya itu yang linknya tadi tuh kan ya. Ini kamu digeser sih. Nah, kan link tas tadi. Nah, kan ada 3 ini predecessornya. Nah, itu isinya itu dari resource name-nya itu ada ini. Project manager, recruitment staff sama tuh bentar. Kok 2 tak? Isi 3. Wait. Predecessor. Monggo ya, kamu jelasin ya. Masih ngeblank aku. Ya, dari linknya yang ini sih. Linknya itu tadi ada hubungannya sama soal nomor Nomor berapa? berapa ya? Soal nomor 7. Ini full teori ya. Link itu Kuis. tadi hubungan sama soal nomor 7. FSSS kan udah dijelasin toh. Finish to start, start to start, start to finish sudah. Udah tadi. Ya itu ada hubungannya sama itu. Hubungannya di mana? Di tasnya. Nah, misalkan di tas nomor 3 bisa dilihat, itu kan ada perekrutan tim. Nah, predecessor-nya gak ada, berarti dia bisa dilakukan sendiri. Terus setelah perekrutan tim, tas nomor 4 apa? Seleksi tim. Nah, seleksi tim itu kenapa predecessor-nya 3? Karena seleksi tim tidak bisa dilakukan jika tas nomor 3 yaitu perekrutan tim tidak dilakukan. Hubungannya predecessor itu kayak gitu. Sama kayak ini, pengukuran dan nomor 7, tas nomor 7, tas nomor 8 bisa dibaca pengukuran dan bauplang. Nah, kenapa dia ada predecessor-nya? Karena dia tidak bisa dilakukan kalau pembersihan lokasi tidak dilakukan. Jadi nanti di reportnya akan muncul tanda warna merah. Itu berarti proyek yang dikerjakan salah. Kayak gitu. Bukan salah. Overrate. Molor. Overtime. Iya. Jadi itu merah tuh terlalu over. Nah, ada anak panah pojok itu biru, terus ada gambar orang sebelah kiri itu berarti dia ada research-nya. Gimana, itu. Rek? Apakah pembelajaran hari ini cukup? Atau ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Pokoknya gitu hubungannya. Halo. Siapa tuh? Billy. Oh, Bill. Bang Oh, Bill. Bill. Iki sing terakhir iku lak kon lak apa sih ono 3 gak secarane sing predecessor iku. Nah, iku nek saruku ya. Predecessor iku kan ono sing game
manual iku ya sing jadi kamu iku mek ngubungkan ambek tugas sebelumnya. Ya gak sih? Mm-mm. Mm-mm. Yang kedua iku sing FF iku first apa? Finish to Finish to finish, start, start to kamu start itu. start to finish. Dan iku maksudnya iku jadi misalnya tugasnya iki iso dikerjakan berbarengan apa gak? Paham gak sih maksudku? Jadi gak misalnya tugas sing Iya, iki iku iso jadi dia itu misalnya apa finish to finish berarti kan akhirnya bareng-bareng. Iya gak sih? Iya. Kayak ngono intine. Terus yang ketiga nek menurutku iku carane iku nek jare wonge wingi sing link iku di iki lho sing anune iku ditarik terus di anuno nang ngisor. Paham gak sih? Sing apa? Berarti Yang mana? Yang mana itunya. Ibil? Sing kanan iku lho sing biru-biru kayak tabel iku lho. Apa sih? Ini dah. Ini tuh yang biru-biru Iya, ini yang ada itu. anak panah ke bawah, anak-anak panah ke bawah itu. Iku tabelnya iku ditarik nek gak sampeyan iku lali aku. Ditarik terus Ditarik. Heeh. Sing Nek ditarik ini durasinya nambah. Iya, durasinya Gitu. nambah otomatis. Oh, iku nambah. Soalnya ini kan ini yang ini sing tebel ini Durasi masuk waktu ke itu. ini tas ini. Nah, yang ini milestone-nya yang ada di tasnya itu. Sing Jadi apa? per step. Gambarannya dari finish to finish, finish to start, ya itu yang di bawah ada anak panah ke bawah itu gambarannya. Jadi kalau di kolom itu prosesnya nanti tampilannya tuh kayak gini. Kayak gitu loh. Jadi sebelah kanan itu reportnya. Soalnya kemarin iku sing punya bapak iku reporte iku iso kayak nyampur kabeh ngono lho. Jadi kayak kotak-kotak iku iso gabung, ono sing nak ngarepe, ono sing nak mburine. Ada bukan di situ. Coba dilihat di reportnya. Prosesore pokoknya gak salah. Sing Report sing Report. resource sheet ta? Enggak sih kita nyari di file. File. Jancar tuh loh bawahnya. Jancar. Klik. Ada anak panah ke bawah, klik. Udah. Belum. Dipilih apa yang mau dilihat. Coba ke timeline. Bawah. Nah, coba. Kayak gini toh tampilannya. Durasi waktu. Bukan berarti. Coba di chart lagi. Aku juga nyari. Itu buat kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya satu-satu atau kayak Billy itu tadi di chart itu. Research sheet. Bukan. Satu-satu ya. Tuh kan, itu kayak reportnya hasilnya. Coba lagi. Cek ya. Lupa aku. Aku ya lupa. Ngecek iku nang ndi yo? Ini ta tracking. Gini ta. Bukan. Yang awal-awal malah. Bukan, sik. Yang bener yang ini. Nah, dia ngecek aku dulu sering mainan iku kok. Iya, aku biyen aku salah buka mesti. Katanya buka report sing kose mesti salah buka iku. Dek view coba do. View tools bar. Ya. Oh. Kan itu, view yang di atas. Yang mana? Coba yang di kalender ya. Coba di kalender ya. Oh, ini kalender ya. Kalau di network diagram. Oh ya? Network diagram. Terus buka di sini network diagram. Yang atasnya kalender. Ya, coba. Kalender. Ya gini. Bukan ya? Bukan. Di mana ya? Ya intinya yang tadi itu. Itu soalnya tas usage iki. Tas. Andi buka elali. Kliken
kolomnya. Ini. Bukan ya. Iya, yang bener ya tadi itu. Tadi ya berarti ya. Giant chart itu. Cek. Kok nggak kena? Nah, Pak satu. ini kalender. Bukan. Sage, form. Ini Grab. tuh Bukan. kayaknya ini deh. Ini gak muncul. Ya guys, kita meneliti guys. Because aku rada lupa. Cara ndeloke nanti. Pakai tuh sih. Sembunyi. Itu report. Report. Harus buka. Report itu nampilin hasil setahu. Dashboard research cost in progress. Iya, ambil hasil. Compare progress itu apa ya? Ini dah. Bukan. No, bukan. Kamu ini boleh ya apa? Nah, dia nampil timeline nggak sih gue? Timeline nggak sih waktu kan, durasi waktu kan? Tapi keluar ini timeline-nya gini ya. Sik. Aku ya lali soalnya cara narik gini. Nek setauku nek ditarik itu nambah durasi dia. Iya Jadi kan? bisa berbarengan sama apa nih tugas yang lainnya yang semisal ini masuk ini pekerjaan tanah. Jadi bareng sama pekerjaan beton nek misalnya ini ditarik waktunya. Jadi selesainya bareng-bareng sama pekerjaan beton ini. Nek misalnya ditarik Bukannya apa misalnya pekerjaan satu selesai terus habis itu dilanjut pekerjaan lain. mobil selesai toh. Terus bang tanda panah itu lah maksudnya kan kayak kamu itu langsung mengerjakan untuk tugas yang kedua kak sih tanda panah itu. Apa yang tanda panah ini kita? Kita. Ini kelanjutannya dari apa sih tugasnya ini awal ini. Jadi berlanjut. Terus yang aku peta predecessor sing 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15 itu maksudnya apa? Nah, aku mau sing gas ya. Apa ya? Jadi gini Bang Bil, link, ada beberapa kegiatan yang itu tidak bisa dilakukan kalau kegiatan sebelumnya itu belum selesai gitu loh. Misal ada seleksi tim sama pembagian job desk. Nah, di pembagian job desk ini di task kelima, kan task kelima tuh. Iya. Pembagian job desk ini gak bakal nggak bisa dilakukan kalau seleksi tim itu belum selesai. Jadi seleksi tim itu harus selesai dulu. Makanya pembagian job desk itu predesesornya ada di seleksi tim. Kayak gitu. Nah, seleksi tim itu juga gak bisa dilakukan kalau perekrutan tidak ada atau belum dilakukan. Gitu. Terus siapa cara rekrutnya? Tinggal ditulis aja, misalkan di seleksi tim ya, coba klik dong. Predesesornya klik, tinggal tulis aja 3. Enggak yang predecessor. Nah, tinggal 3. Ditulis mana predesesornya. Jadi kalian harus tahu task itu predesesornya itu mana. Klik 2 kali saya coba. Klik 2 kali. Ono kayak menu informasi nih, Kak. Nah. Terus sing notes. Pak lihat notes. Kok notes sih? Advance coba lihat. Sing advance. Fungsinya sama. Enggak, pengen lihat aku. Iya, tak klik kan. Wes. Deadline NA iku klikan sih NA nih. NA. Oke. Ya. Oh, yes. Lali aku sendiri. Ada cara lain juga kalau nggak mau nulis manual atau itu. Sing FF yang first itu ya ngaturnya di situ nggak salah. Cuma kalau FF itu orangnya itu apa
nek misalnya kamu hafal kata orangnya kan tinggal ngetik FF, ya itu FS, ya itu SF apa mah. Hmm, Jadi kayak 3 itu gitu loh. Kan tinggal ngeklik 3, 4 gitu gak sih? Nah, nek orang iya. ada kan tadi bilang ada 3 cara. Yaiku cara pertama ya 3, 4, 5 atau apa ya apa. Berarti Nah, cara ono sing pertama. iku cara pertama, sing kedua sing Hmm. FS, SF, terus apa maneh iku, yaiku gak diklik tok. Nek gak ngono ngaturin ndek situ tadi, menu information tadi. Iya sing ndek situ. Terus ono sing ketiga, yaiku ditarik iku jare wong. Emang kecil. Mantap, mantap Dil, mantap Dil. Iya gitu. Ini ya lali Prediseptor, soalnya. task information sama sing apa? Anak panah tadi loh. Iya. Tiga cara. Mantap Dil. Sip. Mungkin yang tanya lagi Rek. Tanya no mumpung iku rek, mumpung gorong ruibet iki, tak akoni ruibet. Belum, nanti kan nek dulu kita itu habis penjelasan ini terus nanti kalian buat project. Jadi buat projectnya sendiri. UAS ya do ya. UAS. Jadi kalian presentasi project terus kayak apa? Kayak seakan-akan menjadi yang leader projectnya itu, yang jadi penanggung jawab projectnya itu. Jadi kalian buat terus buat apa gitu manualnya. Sampai sedetail mungkin, sampai ke resource sheet-nya tadi juga tuh. Ada yang material terus tipe work terus cost itu juga kalian nanti ngisi itu juga. Gimana, ada yang tanyain? Atau udah cukup? Gimana Niel? Tak sarankan sih kalau ada waktu kalian install MS Project. Wes tadi tak saranin udah ya. Oh ya wes, tutorial cari di YouTube. Kalau misalnya nggak Kurang mudeng jelas baru penjelasanku tadi. cari tutorial di YouTube. Nek tadi sih gambaran besarnya gitu sih. Gak enak lek langsung tadi praktek no. Iya sih. Enak langsung diajarin. Langsung jelasin langsung dipraktekin gitu ya. Nek misalnya online gini. Soalnya teori tok gitu ya bingung. Makanya juga. aku heran kok mereka teori tok. Ikan praktikum. Nah kayaknya praktikum malah teori tok ya. Praktikum Ya, proses bisnis. Ya nanti dicoba di rumah masing-masing, diinstal. Nanti kalau Install misalnya kebingungan bisa PC Kak Edo. Apa minta install itu sama Yusrin tadi lo yang lebih paham. Yarin ya. Tutorial installernya. Iya, oke. Gambaran besarnya kan gitu, MS Project. PPB ku sik gak ono apa-apa wae cak timbang iki. Ruwibet iki, males aku. Kabeh ribet. Aku meh telat pisan iki. Apa? Sing ngak dhewe demo. Bagian apa? Iki lah project iki. 3 orang tok. Ambek Nando. Mbok Nando. Do, muncul do. Bagaimana kalian presentasi dan harus jelas siji-siji dari sekian banyak project ya. Ngeluh lah tuh. Gimana ini? Enakan pakmu. Enakan Putia, chef. Ya, itu dia guys. Seminar sampai bimbingan belajar pagi ini.
Bagaimana Niel? Apakah sudah selesai? Ketupel? Belum sih. Kasih waktu lagi lah, misalnya anak-anak mau ada yang tanya. Nggak ada yang tanya lagi dah, guys. Pas Ya, mata semoga tanya mumpung belum diakhiri. nanti ada akuntansi ya? Apa? Akuntansi. Iya, ada. Nah, semangat ya. Saya Semangat, tidak Cuk. ikut. Aku nggak ikut. Ready. Nggak ikut. Aku lemah akuntansi. Aku bagian delok iya. Ambek mikir, iki apa sih? Gimana ini udah dah? Atau udah? Kayak wis ae deh Kak, kalau sing jawab. Udah dah. Nil, kon kuwi apa rek? Sak Ayo, nang Nil. yo. Iya. Yaudah. Marah. Yaudah, bimbel PPP hari ini kita selesain ya, teman-teman. Kon poso ta? Hah? Kon poso ta? Lemes sih kono. Iki mari mokel salah aku. Ini niatnya poso tapi Mokel jam 9 ini. gak kuat des. Makanya mokel di sini.